Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita bisa kembali bertemu lagi. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Yang tidak hadir nihil ya. Yang tidak hadir nihil. Nihil tidak hadir. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran perlu saya ingatkan, walaupun kita sudah diperbolehkan bertemu, tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, rajin mencuci tangan, jangan sering-sering berkerumun, kemudian pakai masker. Ya, kali ini memang Bapak Guru nggak pakai masker karena saya butuh bicara. Kalau pakai masker kan nggak bisa lepas suaranya. Kalian juga nanti kalau sampai rumah juga sering-sering cuci tangan sebelum salaman sama ibu bapaknya. Ya, tangannya harus bersih karena kalian dari luar membawa banyak bakteri yang ada di tangan kalian. Habis megang itu lalu ketemu orang tua, cuci tangan ya. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang materi yang ada di KD 3.6, yaitu tentang ketentuan ibadah haji dan umroh. Kalian sebelumnya sudah mempelajari belum ya? Tapi paling tidak semalam sudah buka-buka lah materinya ya. Tapi sebelumnya marilah kita awali materi ini dengan membaca atau berdoa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mohon Mas Bari untuk memimpin berdoa bersama. Silakan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Baik, kita kali ini akan mempelajari tentang apa tadi? Haji dan umroh. Tujuannya apa toh? Kita ini mempelajari haji dan umroh. Tujuannya ya satu, kalian atau kita bisa mengetahui, memahami tentang apa itu ibadah haji, pengertiannya seperti apa, terus di dalamnya haji itu apa saja, prakteknya bagaimana. Kenapa? Karena haji ini adalah ibadah dari termasuk dari rukun Islam, yaitu rukun yang keberapa? Yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Tapi ini khusus atau diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Baik, di dalam ragam pembelajaran ini di materinya kita akan menemukan satu pengertian ya. Ini harus kalian perhatikan pengertian, kemudian syarat wajib haji ya. Yang kedua syarat sah haji. Yang keempat ya, satu pengertian nanti apa itu ibadah haji, kemudian syarat wajib haji, siapa-siapa yang berkewajiban haji, syarat sah, hal-hal yang diperhatikan supaya hajinya sah. Yang keempat adalah rukun. Rukun ini sesuatu kegiatan yang harus dilakukan. Bila ada yang ditinggalkan, hajinya tidak sah. Kemudian yang kelima, wajib haji. Wajib haji ini juga harus dilakukan, tetapi bila tertinggal atau tidak dilakukan, hajinya tetap sah
akan tetapi harus membayar dam. Ini bedanya rukun haji sama wajib haji. Nanti juga ada sunnah-sunnah di dalam haji, dalam pelaksanaan ibadah haji. Nanti juga ada larangan-larangan ketika kita melaksanakan haji. Dan terakhir hikmah menjalankan ibadah haji. Baik pengertian ya, pengertian itu artinya definisi. Coba diperhatikan bukunya, nanti dibaca ya, dibaca pengertian secara bahasa ya, perhatikan dulu. Secara bahasa haji ini mempunyai arti dari bahasa Arab, artinya apa? Menyengaja, atau ada yang mengartikan berkunjung atau ziarah. Sedangkan menurut istilah, menurut terminologi, haji adalah menyengaja ya, atau berkunjung ke Baitullah untuk menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan ketentuannya. Ya, ringkasan materinya begitu. Kemudian ada namanya kemudian syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini adalah ketentuan-ketentuan yang jika seseorang memenuhi maka dia wajib haji. Kalau dia tidak mau haji sampai dia meninggal maka dia berdosa. Haji ini hukumnya apa? Hukumnya wajib dalam satu kali kehidupan. Seumur hidup kewajibannya satu kali bagi orang yang mampu. Jadi kalau ada orang yang sudah mampu, hartanya banyak, terus badannya juga sehat, sampai meninggal dia belum haji, maka dia berdosa, meninggalkan satu rukun Islam. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita sudah berkesempatan, punya harta cukup, kemudian kesehatannya juga bagus, semua syarat-syaratnya terpenuhi, maka segeralah mendaftar dan semoga berkesempatan untuk berangkat haji. Jangan beiman, jangan bahasa beiman itu beiman bahasa Indonesia apa ya? Eman gara-gara apa? Mengeluarkan biaya banyak. Ya, baik. Kalau syarat wajib haji apa saja? Coba sebutkan semuanya. Satu, beragama Islam. Artinya apa? Orang non muslim, orang yang bukan Islam tidak berkewajiban haji. Yang kedua, balik. Orang yang sudah balik ya, ini sudah terkena hukum wajib haji. Nah, durung balik masih kecil ya tidak wajib. Momono cah cilik sugih ya, duite akeh awake sehat tapi durung balik, maka ya belum termasuk berkewajiban haji. Tapi boleh tidak Pak ada anak kecil yang sudah mampu atau diajak orang tuanya dia belum balik diajak haji, sah enggak? Sah, boleh ya. Terus cili-cili sudah haji, Pak haji kecil ya, walaupun secara perintah dia belum terkena perintah, tetapi kalau dia melakukan ya hukumnya sah. Yang kedua, yang ketiga, berakal sehat. Berarti orang-orang yang akalnya tidak sehat tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka. Merdeka itu artinya bukan budak. Ya, alhamdulillah kita di masa tidak ada perbudakan ya, semuanya orang merdeka. Artinya bukan budak. Budak itu zaman dulu ya. Sekarang sudah ada perbudakan. Kelima, istitoah. Istitoah itu artinya mampu. Mampu dalam hal ini mampu pembiayaan.
mampu perjalanan, mampu kesehatan, mampu pengetahuan. Terus apa lagi? Yes, ya itulah sebenarnya kategori mampu itu ada biaya perjalanannya, ada kendaraan yang mengantarkan sampai di sana. Duit tapi maskapai perusahaan kapal terbang tidak ada yang berangkat, tidak tidak wajib haji karena tidak ada yang menghantarkan ke sana. Ono sing ngeterke tapi bahaya perjalanannya, mengandung bahaya. Seandainya dari Indonesia ke Arab Saudi melintas negara yang sedang bertikai, umpamanya melintas di atas Ukraina yang sedang diserang oleh Rusia, ya secara kewajiban ini gugur, tidak wajib haji tahun itu. Karena apa? Keamanannya tidak terjaga. Jadi mampu itu mampu secara keuangannya, pendanaannya, mampu kesehatannya, kendaraannya, dan aman perjalanan. Nah, pendanaan ini, uang ini, orang mampu itu disebut mampu. Dia mempunyai cukup harta untuk biaya berangkat, biaya hidup di sana, dan biaya pulang, ditambah biaya untuk menghidupi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian saya kok haji berangkat sendiri, maka kebutuhan kewajiban saya adalah ketika saya punya harta yang cukup untuk pergi hidup di sana sampai pulang, dan harta yang saya tinggalkan di rumah untuk kehidupan istri dan anak-anak saya. Atau kalau kamu punya orang tua yang menjadi tanggunganmu, ya termasuk orang tua yang menjadi tanggungannya. Lalu kemudian ada apa lagi? Rukun ya. Rukun haji ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Apa saja itu? Yang pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf. Yang keempat sa'i. Yang kelima tahallul. Yang keenam ihram. Ya, saya jelaskan. Ihram ini yaitu memakai pakaian ihram dan berniat menjalankan ibadah haji mulai dari mikot makani, tempat mulainya orang beribadah haji. Lalu ihram kemudian wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Apa tawaf? Mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan putaran berlawanan dengan jarum jam, yaitu mengelilingi di mana Ka'bah berada di sisi kiri orang yang tawaf. 1 putaran, 2 putaran sampai 7 putaran. Itu namanya tawaf. Setelah tawaf apa? Sa'i. Nah, sa'i itu apa? Berlari-lari kecil dari sofa ke marwah. Betul, berlari-lari kecil dari sofa marwah. Dari sofa ke marwah dihitung 1, dari marwah ke sofa dihitung 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali selesai. Terakhir apa yang ke berapa? 5 ya. Kelima adalah tahallul. Ada yang bisa menjawab? Mungkin ada yang tahu tahallul apa? Mencukur rambut. Bagus sekali Mas Zamzami ya. Alhamdulillah, mencukur rambut yaitu paling minimal 3 helai. Kaji itu rukunnya mau apa ini nanti? Pakai ihram, kemudian
wukuf, tengok-tengok nang Arafah, terus menghubungi Ka'bah, riwari Safa Marwah. Setelah itu tahallul, potong rambut. Ibadah yang unik sebenarnya, tapi ini luar biasa. Terakhir tertib ya. Apa itu tertib? Tertib itu yang urutan satu dilakukan satu, urutan yang pertama ya dilakukan pertama, urutan yang kedua terakhir dilakukan secara urutan, tidak boleh dibulak-balik. Artinya tidak boleh habis ikhram terus tawaf dulu, tidak boleh ya. Harus urut, namanya tertib. Baik, itu yang disebut dengan rukun haji. Terus ada wajib haji. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang perlu ditanyakan? Oh, Mbak Nisa, silakan Mbak. Haji di sana merasa sakit, bagaimana solusinya, Pak? Pertanyaan yang bagus. Kita aplaus dulu, tepuk tangan buat Mbak Nisa ya. Jadi bertanya luar biasa. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana solusinya ketika orang yang sudah di sana untuk melakukan ibadah haji ternyata mengalami sakit ya, sehingga tidak mungkin untuk bisa tawaf sendiri ya, tawaf menjalankan mengelilingi Ka'bah karena kondisi sakit, apalagi tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Ini bagaimana Pak solusinya? Ada banyak solusinya. Di antaranya begini, mencari pembantu atau meminta bantuan orang lain, menyewa untuk membantu kita yang sedang sakit untuk menjalankan ibadah haji. Kalau sekedar wukuf, bisa di sana kita difasilitasi minta mobil yang khusus orang sakit. Yang penting pas pada waktu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dia sudah berada di sana. Lapor kono di sana setengah-tengah pokoknya berada di sana setelah siang hari sampai menjelang subuh, waktunya di situ. Tapi tidak perlu lama-lama. Pokoknya dikasih waktu dari zawalus syamsi, dari setelah zuhur sampai waktu sebelum subuhan. Ini di waktu di mana orang melakukan wukuf. Wukuf di sana mungkin hanya 1 jam, 3 jam sudah disebut wukuf. Seperti juga nanti ketika melaksanakan tawaf, tidak bisa, maka boleh meminta bantuan orang lain digendong. Itu banyak sekali di sana itu karena sakit terus minta jasa tukang panggul. Jadi turun ini kayak kemah ya, pakai tandu, terus turun terus mubeng. Jadi sing mlaku ya wong sing tandu dia itu bisa, atau dengan mewakilkan, meminta orang lain untuk menjalankan. Tapi sebenarnya ini bagi dia untuk pertama kali wajib haji, maka dia harus menjalannya sendiri. Kalau tidak bisa ya minta bantu. Boleh Pak, boleh. Ora kudu mlaku dhewe Pak, enggak. Minta bantuan orang yang mikul boleh, ya. Itu selanjutnya kalian coba nanti membuat kelompok ya. Nanti membuat kelompok, kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan di pertemuan yang akan datang. Kita melakukan evaluasi, melakukan pendalaman materi dengan cara berkelompok. Jadi setiap kelompok nanti saling mengungkapkan pendapat, menyampaikan pertanyaan, teman yang lain menjawab. Mana yang tidak paham nanti kalian bisa ceritakan, bisa ungkapkan, yang lain yang sudah paham bisa memberi penjelasan. Ini adalah satu model pembelajaran yang sangat efektif. Kalau saya dulu di pondok pesantren, itu yang paling bisa membuat kita berpikir, berkembang pikirannya. Karena di pondok pesantren saya dulu ada namanya sesi musyawarah. Setiap malam itu ada musyawarah. Jadi memusyawarahkan kajian materi yang
kemarin dipelajarkan oleh Bapak Ibu guru. Ada yang menanyakan, Pak, ini hukumnya bagaimana kok bisa? Yang lain menjawab ini, yang lain menolak, yang lain mendukung dan sebagainya. Ini adalah sesi yang cukup bagus untuk pengembangan apa? Pengembangan materi yang sudah di pembelajaran. Sebelum saya tutup, saya coba untuk bertanya ya, mungkin kalian sebagai Bapak Guru biar tahu seberapa berapa tangkap kalian menerima pembelajaran saya. Coba saya kasih pertanyaan ya, nanti yang bisa jawab tunjuk jari ya. Pertanyaannya coba mungkin bukunya bisa ditutup semua ya, bisa ditutup semuanya. Nanti pertanyaannya ada yang bisa jawab nanti dijawab. Pertanyaannya adalah ada berapa rukun haji dan sebutkan. Ya, siapa yang mau jawab? Oh, Mas Ferry ya, silakan Mas. Ya, Mas. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram, tawaf, wukuf, sa'i, tahallul, tertib. Bagus sekali ya, benar ya. Terima kasih Mas Yo, beri semangat. Ya. Untuk pertemuan kali ini ya sebagai permulaan materi, nanti juga saya kembangkan. Sebenarnya saya dosetkan komputer, tapi ternyata medianya ini proyektornya belum ada. Saya lupa, nanti di pertemuan yang akan datang saya pakai LCD, pakai proyektor biar saya menyampaikan secara visual ya. Paham? Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Bapak Guru. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.